Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk hari ini mari kita melanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum itu mari kita awali dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lanjutkan mata pelajaran PABP ini pada bab 6, yaitu pada materi mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Namun sebelum itu perlu diketahui terkait capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita tuju pada pembelajaran kali ini. Terkait capaian pembelajaran, peserta didik mampu membaca, menulis, menghafal, dan menjalankan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin, serta memahami hadis tentang silaturahmi dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok dari Quran Surat At-Tin dengan baik. Baiklah, mari kita lakukan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca Quran Surat At-Tin. Harapannya siswa-siswi semuanya ikut membaca ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum Pak Arifin lanjutkan, silakan bisa dicari manakah hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ada pada Quran Surat At-Tin ini. Ada yang tahu? Baik, silakan bisa disimpan dulu jawabannya. Selanjutnya, mari kita cari bersama-sama. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ada pada Quran Surat At-Tin yang pertama yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang berupa idhar atau jelas. Jelas atau idhar pada contoh berwarna kuning. Nun sukun atau tanwin dibaca idhar jika bertemu dengan 6 huruf halqi atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Adapun contoh pada Quran Surat At-Tin terletak pada ayat yang ke-6, yaitu ajrun ghairu mamnun. Jadi ketika dhamma tanwin bertemu dengan huruf gha, maka hukum bacaannya yaitu idhar atau jelas. Kemudian hukum yang kedua yaitu ikhfa atau samar. Samar atau ikhfa
Pada contoh berwarna biru, nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf berikut, yaitu huruf ta, to, sin, shin, ta, za, fa, do, zo, jim, za, kaf, shod, dal, dan qaf. Adapun contoh yang terdapat pada Quran surat At-Tin yaitu pada ayat yang keempat, yaitu pada kalimat atau kata al-insana. Itu kalau secara utuh pada ayat 4 yaitu laqad khalaqnal insana. Itu adalah bacaan ifa atau samar. Sudah tahu anak-anak? Jadi sementara kita temukan pada Quran surat At-Tin ada dua hukum bacaan non sukun atau tanwin, yaitu huruf idhar dan ikhfa. Terkait dengan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin, yaitu tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu siswa dan siswi mampu menyebutkan atau menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Yang pertama yaitu buah tin atau zaitun banyak tumbuh di Syam atau Palestina, tempat para nabi diutus. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pesan pokok yang kedua yaitu Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Kemudian pesan pokok yang ketiga, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Kemudian pesan pokok yang keempat, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Jadi itu terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 pesan pokok yang Pak Arifin sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu harapannya setelah pembelajaran ini siswa dan siswi mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil dan benar. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada Quran surat At-Tin. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dan siswi mampu menyebutkan atau menjelaskan pesan-pesan pokok yang terdapat pada Quran surat At-Tin ini. Demikian pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan rasa syukur pada Allah dan sekian dari Pak Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.